Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar kalian hari ini? Ustazah harap kabar kalian semuanya baik-baik saja ya. Ayo, siapa yang sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Jangan lupa mandi terlebih dahulu dan sholat duha. Kemudian, setelah kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran daring hari ini, simak video yang sudah Ustazah bagikan berikut ini. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Kemarin kita sudah belajar tentang pembelajaran yang pertama. Berikut simak video yang sudah Ustazah bagikan. Kalian telah mengetahui ciri-ciri makhluk hidup di pembelajaran pertama kemarin ya. Selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup itu bernafas, makhluk hidup itu bergerak, makhluk hidup itu bertumbuh dan berkembang, makhluk hidup itu membutuhkan makan dan minum, makhluk hidup itu berkembang biak, dan makhluk hidup itu peka terhadap rangsang. Jadi ini adalah ciri-ciri makhluk hidup. Diingat-ingat ya. Jika makhluk hidup tersebut tidak bergerak Ustazah atau tidak bernafas, berarti itu bukan makhluk hidup, berarti itu termasuk makhluk mati atau benda mati. Benda mati itu apa saja? Seperti batu. Nah, makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Kita sebagai manusia berjalan menggunakan kaki. Kemudian ikan cara bergeraknya dengan berenang menggunakan siripnya. Sedangkan cicak merayap di dinding dengan kakinya. Di sini Ustazah akan menjelaskan cara bergerak hewan. Cara bergeraknya ada bermacam-macam, yaitu yang pertama berenang. Dengan cara berenang menggunakan siripnya, antara lain paus dan lumba-lumba. Yang kedua, terbang menggunakan sayapnya, antara lain kupu-kupu, burung, kumbang, belalang, lebah, dan capung. Kemudian yang ketiga, berjalan dengan kakinya, antara lain ayam, burung, itik, angsa, kuda, gajah, singa, dan lain-lain. Nomor 4, melompat. Dengan cara melompat, antara lain katak, kelinci, dan kanguru. Kemudian yang nomor 5, melata, antara lain ular, cacing, dan buaya. Nomor 6, memanjat dengan kedua tangan dan kakinya, antara lain beruk. Nomor 7, bergelantungan dengan kedua tangannya dan kakinya, antara lain kera dan orang utan. Nah, apakah tumbuhan juga bergerak, Ustazah? Nah, kita cari tahu ya jawabannya bersama-sama. Cara tumbuhan bergerak. Nah, di sini Ustazah mempunyai 2 gambar, yaitu gambar yang pertama putri malu dan bunga matahari. Bagaimana gerakan yang dilakukan tumbuhan? Jika kamu perhatikan, pucuk tumbuhan umumnya akan bergerak menuju ke arah datangnya sinar matahari. Nah, biasanya bergeraknya itu selalu mengikuti arah datangnya sinar matahari. Gerakan tersebut bertujuan untuk memperoleh sinar matahari atau untuk melindungi diri. Nah, ini bandingkan daun putri malu saat tidak disentuh sama disentuh. Nah, keadaannya berbeda. Kalau disentuh, daun putri malu akan segera mengatup atau menutup ya.
Nah, itu daun putri malu akan segera mengatup jika disentuh. Demikian juga jika udara di sekitarnya dingin atau di saat malam hari. Nah, ini juga termasuk salah satu cara tumbuhan bergerak. Contoh lainnya adalah bunga matahari, bergerak sesuai dengan arah datangnya sinar matahari. Di pagi hari, bunga matahari menghadap ke arah timur. Di tengah hari, bunga matahari menghadap ke atas. Di sore hari, bunga matahari menghadap ke barat. Nah, bunga matahari ini bergerak mengikuti arah datangnya cahaya. Makhluk hidup dapat bernafas. Alat pernafasan makhluk hidup itu berbeda-beda. Manusia bernafas dengan paru-paru. Nah, paru-paru itu terletak di dada, di dalam dada. Kemudian ikan bernafas dengan insang. Nah, berbeda dengan kita. Kita bernafas menggunakan paru-paru. Karena ikan hidupnya di air, maka ikan bernafas dengan insang. Hewan menyusui seperti kucing dan kambing juga bernafas menggunakan paru-paru, dan sedangkan cacing bernafas menggunakan permukaan kulitnya. Nah, jadi alat pernafasan setiap makhluk hidup itu berbeda-beda ya, Nak. Nah, selanjutnya, apakah tumbuhan juga bernafas? Nah, tumbuhan juga mempunyai alat pernafasan. Udara masuk ke dalam tumbuhan melalui permukaan bawah daun, akar, dan batang. Alat pernafasan pada permukaan daun disebut stomata atau mulut daun. Nah, di sini juga termasuk tumbuhan itu juga bernafas ya, Nak. Tapi alat pernafasannya disebut stomata atau mulut daun. Berbeda dengan manusia. Manusia tadi menggunakan paru-paru. Nah, pernafasan manusia itu juga menghirup dan mengeluarkan udara. Nah, yang dihirup oleh manusia itu berupa udara oksigen. Yang dihirup manusia itu oksigen. Ketika kita menghembuskan nafas, yang kita keluarkan itu karbon dioksida. Berbeda dengan tumbuhan. Kalau tumbuhan itu menyerap karbon dioksida. Kemudian diolah menghasilkan pertumbuhan itu tadi akan menghasilkan oksigen untuk kita bernafas. Maka dari itu kita harus menjaga tumbuhan. Kalau tumbuhannya tidak ada, banyak yang ditebangi, bagaimana oksigennya akan berkurang, kemudian kita tidak bisa bernafas. Ya, harus dijaga ya lingkungannya. Kemudian, makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran, tinggi, dan beratnya. Coba kalian ingat tidak waktu kalian pertama kali masih kecil terus sampai sekarang? Pasti ada perubahan ya, perubahan bertambah tinggi dan bertambah beratnya. Ayam, hewan ayam, di situ pertama telur menetas menjadi ayam, kemudian jadi ayam dewasa. Nah, tumbuhan juga mengalami pertumbuhan. Awalnya dari biji, kemudian keluar akar, keluar daun, dan lama-lama menjadi besar, bertambah tinggi dan bertambah berat. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, kita akan belajar tentang apa saja hewan yang cara berkembang biaknya melahirkan, bertelur, dan ada juga yang bertelur dan beranak. Berdasarkan cara berkembang biaknya, hewan dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, hewan bertelur, disebut juga ovipar. Diingat-ingat ya.
Kelompok hewan ini berkembang biak dengan cara bertelur. Hewan yang berkembang biak dengan bertelur banyak macamnya. Contohnya yaitu ayam, itik, ikan, burung, cicak. Itu termasuk hewan ovipar atau hewan yang bertelur. Nah, kemudian hewan yang beranak atau vivipar. Kelompok hewan ini berkembang biak dengan cara beranak. Ciri hewan beranak yaitu induknya mengalami proses melahirkan. Contoh hewan yang beranak yaitu sapi, kambing, dan kucing. Nah, ada juga hewan yang bertelur dan beranak atau ovovivipar. Nah, kelompok hewan ini berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Proses bertelur dan beranak berlangsung secara berurutan. Contoh hewan yang berkembang biak dengan bertelur dan beranak yaitu ular. Selain itu, seperti kuda laut dan ikan pari. Makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata. Nah, ini disebut juga dengan peka terhadap rangsang. Lalu pada tumbuhan, contohnya daun putri malu akan menutup daunnya jika kita sentuh, begitu. Nah, ada juga buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Nah, ini adalah bunga pada pohon pacar Cina. Kalau itu disentuh, itu akan membuka ya. Pernah apa tidak mencoba? Lalu pada hewan itu ada landak dan kaki 1000 akan menggulung badannya jika disentuh atau dalam keadaan bahaya. Nah, ini disebut dengan peka terhadap rangsang. Manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna. Manusia dapat melakukan gerak dengan bermacam-macam cara. Perhatikan gambar berikut ini. Ikuti berbagai gerak berjalan dan berlari seperti gambar. Nah, yang pertama ada gambar berjalan ke samping kiri. Yang kedua berjalan ke samping kanan. Ketiga, berjalan ke depan. Dan yang keempat, berjalan ke belakang. Nah, saat kita berjalan ke belakang, kita harus berhati-hati ya, Nak. Karena kita tidak bisa melihat ada benda apa yang ada di belakang kita. Begitu. Nah, lalu gerakan berikutnya adalah berlari ke depan, berlari ke belakang, kemudian berlari ke samping kanan, berlari ke samping kiri. Nah, kegiatan berlari juga bisa dipraktikkan dengan cara berlari belok-belok dan membentuk lingkaran. Nah, dalam kegiatan berjalan dan berlari, otomatis tidak hanya kaki saja yang digerakkan, tapi tangan kita ikut berayun. Kalian coba untuk membuat garis start dan finish untuk mencoba berlari. Nah, untuk memulai lomba lari biasanya dimulai dengan garis start. Garis start itu garis untuk memulai perlombaan. Sedangkan finish itu garis untuk akhiri perlombaan. Jadi, tugas kalian nanti minta tolong kepada bunda atau ayah memvideokan
Gerakan berjalan, maju, mundur, berjalan ke samping kanan, ke samping kiri. Kekuatan kaki menjadi faktor utama keberhasilan dalam kegiatan perlombaan kombinasi gerak berjalan dan berlari. Dalam setiap perlombaan selalu ada yang menang dan kalah. Pemenang harus bersyukur dan tidak boleh sombong. Sebaliknya, yang kalah tidak boleh berkecil hati dan harus terus berusaha. Bersyukur pada Tuhan. Semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, kita ingat lagi tentang Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda ini besar, gagah, perkasa. Nah, lihatlah perisainya ya nak. Di perisai itu memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila ini adalah dasar negara kita. Nah, ini dia perisainya yang di dalamnya terdapat lambang-lambang sila pada Pancasila. Pancasila itu berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca itu artinya 5. Sila itu artinya dasar atau aturan. Jadi, Pancasila itu artinya 5 dasar atau aturan. 5 dasar atau 5 aturan yang ada di perisai Garuda ini mempunyai lambang sendiri-sendiri ya nak. Contohnya sila pertama dilambangkan dengan gambar bintang yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua dilambangkan dengan rantai emas yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga dilambangkan dengan gambar pohon beringin yang bunyinya Persatuan Indonesia. Sila keempat dilambangkan dengan gambar kepala banteng yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang sila kelima digambarkan dengan padi dan kapas yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini tadi kalian sudah belajar tentang pengamalan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di mana kita harus bersyukur atas semua yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita diberikan sehat, diberikan pintar, diberikan bisa berjalan dengan normal. Itu kita harus bersyukur, kemudian melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya. Nah, sholat 5 waktunya harus rajin. Sholat sunnahnya juga ya.
menjalankan semua perintah Tuhan dengan baik, menjauhi larangannya, begitu, dan menghargai agama orang lain. Itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Terima kasih. Semoga videonya bermanfaat dan berguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.